Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, anak-anak, selamat siang. Masih pada seger kan? Sudah sholat, sudah makan siang ya. Tentunya sudah seger. Kemudian untuk semangat belajarnya semakin dong. Kita di jam-jam siang ini sangat rawan sekali ya dengan dengan jam-jam ngantuk. Oke, saya lihat dulu untuk yang bergabung di Zoom ini sudah lengkapkah? Ada yang masih belum bergabung, anak-anak? Ada Bu. Ada Iwa tuh belum Iwa kemana ya? gabung. Iwa belum gabung. Mana nih Iwa nih? Tadi beli pulsa dulu katanya Bu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak selain Iwa? Kita tunggu atau kita lanjut nih? Lanjut saja Bu. Muspiro mungkin masih di luar kelas ini sepertinya. Oh gitu ya. Iya. Ayo Bu Mika. Kita lanjut saya ya, anak-anak. Kita sebelum ke materi presensi dulu ya, nanti dilihat di grup WhatsApp. Ibu sudah share ya anak-anak untuk materi di linknya di grup WhatsApp. Baiklah, mengawali pembelajaran ini kita berdoa ya, dipimpin oleh siswa yang paling tadi Ibu lihat lebih awal itu Pak Sanuhi ya. Pak Sanuhi. Ya Bu, siap. Sanuhi. Ya, mangga Pak, silahkan untuk mimpin doa Pak Sanuhi. Baik teman-teman, kita semua berdoa dulu dan apa yang kita harapkan di siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semangatnya di jam-jam sini cukup semangat ya, cukup mensupport semuanya. Terima kasih Sanuhi untuk mimpin doanya ya. Kemudian kita materi kita kali ini adalah mengenai teks eksposisi ya. Jadi sebelum kita ke materi ada tata tertib yang harus kalian patuhi. Yang pertama adalah peserta didik harus mencantumkan namanya ya. Kemudian peserta didik wajib mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian peserta didik tidak perlu mengaktifkan mikrofonnya kecuali saat tanya jawab ya atau berpendapat. Kemudian peserta didik wajib mengisi dokumen kehadirannya. Kemudian peserta didik wajib mengerjakan mengerjakan seluruh tugas. Kemudian itu untuk tata tertibnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Terima kasih. Tetap semangat ya, masih ada suaranya. Kemudian untuk mengawali pembelajaran, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi teks eksposisi ini. Yaitu kita membahas KD, mengidentifikasi permasalahan atau argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau yang dibaca. Kemudian itu untuk KD di pertemuan sekarang ya. Kemudian untuk indikatornya yaitu 3.3.1 itu mengenai mengidentifikasi tentang isi teks eksposisi mulai dari pernyataan tesis, argumen, penegasan ulang ya. Itu baik yang didengar ataupun yang dibaca. Kemudian untuk indikator yang kedua adalah kita membahas mengenai 3.3.2 mengenai menentukan permasalahan dari gambar ya. Menentukan permasalahan dari gambar atau mengisi mengenai teks eksposisi, mengenai pernyataan sikap, pernyataan tesis dan argumen ya.
Kemudian, maaf, kepijit. Untuk tujuan pembelajarannya, maaf ya tadi ya, salah. Untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang isi teks eksposisi, mulai dari pernyataan tesis, argumen, dan penegasan ulang yang didengar atau dibaca. Kemudian tujuan yang kedua dari KD menentukan permasalahan, yaitu peserta didik juga mampu menentukan permasalahan dari gambar mengenai isi teks eksposisi. Baik, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran, biasa di jam-jam segini ngantuk ya. Kita ada video motivasinya ini supaya kalian tidak ngantuk. Mungkin di sini akan kita oke. Sekali lagi biar Bapak tak kasih musiknya, Kaji biasanya pakai musik karena ini di luar Jawa Kaji nggak bisa bawa musiknya Kaji, jadi bukan musik untuk dari Kaji aja ya, musik untuk. Oke. Mungkin itu ya untuk sudah dipahami untuk awalan motivasinya. Bisa kita ulang? Sudah, Ibu. Ibu contohkan ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepukin semua. 1, 2, 3, bersiap belajar gitu ya. Oke, tepuk tangannya mana dong? Bisa kan? Bisa. Ore, pinter ya. Baik, tetap semangat ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Baik, kita ke materi ya. Untuk menstimulus tadi ya video tentang teks eksposisi. Jadi sebelum ke materinya, alangkah baiknya ibu mungkin kalian ada yang tahu mengenai teks eksposisi ya? Ada yang tahu mengenai teks eksposisi? Tanuhi? Tidak ada suaranya, Sanuhi? Oke, baiklah. Terima kasih, Sanuhi. Mungkin di sini Sanuhi udah agak jelas ya, agak tahu dan paham mengenai teks eksposisi. Baik, Ibu jelaskan sedikit mengenai teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi di sini adalah mengenai karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik. Jadi artinya di sini non fiksi ya. Tujuan ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu mengenai pengetahuan pembaca agar pengetahuan kita adalah bertambah. Nah, baik, kita untuk berikutnya, Ibu akan melihat di sini ada video, ya, ada simak video di sini mengenai pembelajaran, ya. Nanti Ibu akan share. Baik, Ibu akan share dulu, ya. Sudah jelas videonya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Selama di rumah, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk membaca buku. Oke. Tentang apa isinya video tersebut? Baca buku. Baca buku, Bu. Apa sih Anak-anak, Bu. Ya, pinter Lukman. Apa yang kalian lihat dari membaca buku itu? Kira-kira manfaat apa yang ada dalam membaca buku itu? Bikin Pengetahuan kita makin bertambah, Bu. Pengetahuan, Bu. Menambah wawasan, Bu. Iya, hebat. Nah, di sini ya tujuan kita dalam teks eksposisi itu yang pertama adalah mengetahui struktur teks eksposisi, ya. Jadi yang pertama adalah pernyataan pendapat atau sering disebut tesis. Jadi
Pernyataan pendapat ini adalah bagian awal teks eksposisi yang berisi topik yang diangkat penulis. Nah, bagian ini adalah disebut sebagai bagian pembuka, berisikan pendapat penulis, ya. Jadi di mana-mana itu kalau bagian pembuka itu awalan ya, di mana belum menjelaskan suatu isi dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai argumentasi. Jadi argumentasi di sini hal-hal yang mendukung pernyataan berupa data yang kuat. Lebih dari satu paragraf artinya menjelaskan suatu apa yang terjadi atau dalam suatu gambar atau teks. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Nah, di bagian ini ada paragraf terakhir yang disebut juga penutup, yaitu kesimpulan. Dan biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis, ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Mas, Ibu. Oh, Bu. Di sini tadi videonya sudah disimak ya, mengenai apa namanya membaca ya, mengenai manfaat membaca. Baik, ini kita lihat kira-kira siapa yang bisa menjawab di sini, mana yang termasuk bagian tesis, mana yang termasuk bagian argumen, dan mana yang termasuk bagian pernyataan atau penutup. Siapa yang bisa menjawab? Oh, Bu. Oke, Lukman. Yang tesis Baik. itu yang paragraf pertama, Bu. Tesis paragraf pertama, betul sekali. Kalau apa namanya, Linda, untuk bagian intinya argumennya, kira-kira yang kata yang sebelah mana ya? Kalimat sebelah mana ya? Paragraf kedua. Paragraf kedua itu mengenai apa ya argumen itu ya? Manfaat dari membaca itu sendiri pendapatnya. Betul sekali ya, berarti Linda ini udah memahami ya, Lukman juga. Semoga teman yang lainnya juga bisa memahami ya. Kemudian untuk pernyataan atau penutup itu kira-kira di bagian mana ya, Rina? Bu, ada di situ tuh menjelaskan bahwa setiap orang perlu membaca. Ya, pinter sekali. Rina berarti sudah fokus ya dalam pembelajarannya walaupun di siang hari nih anak-anak. Baiklah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih mengenai manfaat dari teks yang Ibu contohkan nih mengenai manfaat membaca? Ada pertanyaan atau tidak? Ada tidak? Baik, terima kasih ya untuk Iwa ya. Iwa sudah datang belum ya? Belum, Bu. Toilet, Bu, Iwa mah. Nggak ada. Kira-kira Nunung nih gimana nih? Untuk ada pertanyaan sekilas tadi yang Ibu jelaskan mengenai teks eksposisi? Paham, Bu, baru strukturnya. Strukturnya untuk pengertiannya sudah paham? Nunung? Belum, Bu. Belum. Baik, siapa yang bisa menjelaskan atau membantu temannya untuk menjelaskan teks eksposisi itu apa ya? Nopi, kira-kira Nopi bisa menjelaskan atau yang lain? Iya, terima kasih ya Nopi sudah menjelaskan dan membantu teman Ya, Bu. untuk menjawab tadi. Sudah pahamkah Nunung? Sudah, Bu. Sekarang paham. Paham ya. Jadi kira-kira sampai di sini nih untuk materi yang ini, tapi kita belum lanjut ya. Maksudnya penjelasan Ibu itu paham ya, yang mana tesis, yang mana argumen, yang mana pernyataan atau bagian penutup, sudah paham ya dari teks ini? Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, kemudian Ibu jelaskan lagi ya mengenai selain contoh teks eksposisi, di sini ada kebahasaan teks eksposisi juga. Ya, jadi salah satu kebahasaan teks eksposisi ini mengenai yang pertama adalah memakai bahasa baku. Ya, penyampaiannya dengan memakai bahasa baku. Kemudian yang kedua berisi informasi tentang pengetahuan. Yang ketiga adalah tulisan tidak memihak, artinya sesuai ya kemauan penulis gitu kalimatnya tersebut. Kemudian yang keempat adalah bersifat objektif dan netral
Yang kelima, berisi data yang akurat sebagai fakta. Artinya di sini data tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat dari contoh judulnya. Misalkan ya, tadi manfaat membaca. Kemudian yang keenam adalah fakta dalam kalimat itu sebagai atau alat konkret ya. Yang ketujuh adalah teks ini tentunya berisi informasi. Artinya informasi di sini informasi yang dapat kita serap, kita tahu bahwa ada manfaatnya dari teks bacaan tersebut. Paham anak-anak? Paham? Oke, paham ya. Ibu anggap sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah, baik di sini nanti kalian akan diberikan tugas kelompok ya. Nanti sudah dibentuk di WA grup ya tugas kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik, kelompok 1 siapa? Nunung ya? Sudah hadir ya? Kita dibagi menjadi di sini 6 kelompok ya. 6 kelompok, kemudian dari 6 kelompok silahkan untuk bergabung di kelompoknya masing-masing. Kira-kira apa saja sih? Kalau tadi kan Ibu melihatnya kalian hanya sekilas berapa ya orang ya yang bisa untuk mengetahui apa struktur teks eksposisi ini. Nah, kira-kira dalam suatu kelompok ini adakah yang berbeda mengenai rincian mengenai teks eksposisi ini mulai dari strukturnya? Baik, silahkan dikerjakan untuk tugas kelompoknya, yaitu di situ berkelompok berdiskusi mengenai teks eksposisi yang mengenai manfaat belajar. Kira-kira selain kata-kata atau kalimat yang tadi, adakah yang lain? Baik, silahkan dikerjakan. Ya, sudah anak-anak. Ibu menunggu ya. Kelompok yang lain, Linda, sudah siap? Tunggu bentar ya. Sudah beres? Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya, anak-anak. Sanuhi udah siap? Sanuhi ada nih? Sedikit lagi selesai, Bu. Bentar lagi. Lanjutkan. Masih ada waktu ya. Sudah? Sudah hampir 5 menit? Sudah, Bu. Nah, baik. Terima kasih ya. Terima kasih untuk tugas kelompoknya. Nah, nanti hasil kerja kelompok ini akan kalian presentasikan. Ya. Tetapi ini nanti untuk acuan saja. Di pertemuan berikutnya nanti kalian ada tugas kelompok juga untuk identifikasi permasalahan dari atau menulis suatu teks eksposisi ya. Tapi kita fokus ke permasalahan yang ini mengenai struktur teks eksposisi dari manfaat belajar ini. Baik, kelompok Sanuhi sudah, silakan presentasikan. Oke, terima kasih ya Sanuhi. Baik, kelompok 2, Nunung. Sudah, Bu. Terima kasih Nunung. Baik, kelompok 3 untuk Nopi. Terima kasih Nopi ya. Kemudian dan kawan-kawannya. Baik, untuk kelompok selanjutnya yaitu Linda. Dikit lagi, Bu. Nah, siap, kita lewat untuk kelompok Linda ya. Kita ke kelompok Murni. Murni sudah selesai dan kawan-kawannya? Sama Bu, yang terakhir belum nih. Ya, siap, boleh, boleh. Sedikit lagi. Ya, siap. Kemudian kelompok Lukman sudah? Lukman masih ada? Ada, Bu. Ada, Bu, Tadi dia ada. mau tidur, Bu. Ada. Udah, Bu, udah beres, Bu. Siap. Silakan dipresentasikan Lukman ya. Eh,
Siap, Bu. Terima kasih Lukman dan kawan-kawannya. Iya, sama-sama, Bu. Nah, baik. Sudah jelas? Atau kita menunggu yang kelompok yang 2 ya? Belum ya? Murni dan kelompok... Sudah, Bu. Tidak, Bu. Oke, kelompok Murni sudah? Sudah, Bu. Nah, terima kasih ya Murni ya. Iya, Kemudian Ibu. satu kelompok lagi tadi kelompok siapa ya? Udah Kita, gabung Bu. saya Sudah, juga. Bu. Linda ya? Iya, udah juga. Terima kasih Linda dan kawan-kawannya. Mbak, sama-sama Ibu. Nah, Linda baik hati ya dan pinter nih menjawabnya nih. Kemudian nanti tugas tersebut ya itu nanti diunggah di GCR ya, Google Classroom. Ibu biasanya suka menyingkatnya GCR ya, sudah paham mungkin GCR ya, Google Classroom. Kemudian nanti kalian silakan ditulis nama kelompok dan hasil dari tadi identifikasi struktur teks eksposisi tadi ya. Sudah paham ya tugasnya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sekarang adalah simpulannya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini tentang apa? Ada yang mau menyimpulkan? Nopi atau Sanuhi atau Iwa atau Linda atau Nunung? Nopi, silakan Nopi. Tentang apa ini materi hari ini? Tentang teks eksposisi. Kira-kira apa ya teks eksposisi itu ya? Teks yang memaparkan ya Bu ya tadi. Memaparkan. Di teks eksposisi itu kita bisa mendapat informasi Bu. Sekali ya. Jadi di sini teks eksposisi itu apa tadi yang dikatakan Nopi mengenai ya di sini adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan ya. Jadi sudah pintar. Artinya kita mengetahui arti dari teks eksposisi itu tidak mesti sama persis apa yang dikatakan Ibu, tapi yang pasti kalian sudah memahami dan mengerti apa dari pengertian teks eksposisi ini supaya kita bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Baik, itu terima kasih Nopi untuk simpulannya ya. Baik, selanjutnya itu adalah kita untuk materi ini mungkin cukup sekian ya untuk mengenai pengertian, struktur, teks kebasahan. Sudah jelas ya? Jelas? Baik. Nah, sekarang kira-kira Ibu mau merefleksi nih ya. Merefleksi mengenai hasil pembelajaran tadi kita. Kira-kira apa yang paling kalian sukai mengenai pembelajaran teks eksposisi ini? Mengenai Video pembelajarannya bagus Ibu. terima kasih Linda. Video pembelajarannya mungkin di jam-jam segini jam-jam rawan ya. Jadi jam-jam ngantuk. Jadi kita kalau video pembelajarannya kalau melakukan video pembelajaran artinya melihat video pembelajaran akan semakin jelas bahwa dalam pembelajaran itu kita harus merangsang siswa ya. Artinya siswa terangsang dengan video yang Ibu share atau yang Ibu kirimkan. Baik Linda, terima kasih. Selain itu hal apa yang belum diketahui kira-kira nih mengenai teks eksposisi? Untuk strukturnya sudah jelas ya? Sudah Bu. Sudah jelas? Ya. Jadi untuk teks strukturnya nanti kalian sudah dilihat mungkin di tugasnya ya sudah mendekati walaupun ada salah-salah kata tapi itu sudah lebih baik. Jadi sekalian sudah memahami apa yang ada dalam pembelajaran hari ini. Baiklah. Nah, artinya di sini Ibu akan menguatkan materi pembelajaran. Jadi yang pertama pembelajaran kita itu mengenai teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan, ya.
Kemudian yang kedua adalah untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembaca, ya, serta menyertakan alasan-alasan yang logis, artinya masuk akal, agar orang memahami apa yang kita tuangkan dalam teks tersebut. Kemudian teks eksposisi ini kata serapan, artinya dari bahasa Inggris yaitu exposition, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari pengertian teks eksposisi tadi sudah jelas ya apa yang dikatakan dengan oleh Nopi. Jadi sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, kemudian padat, jelas. Artinya memiliki tujuan bahwa teks eksposisi ini menjelaskan suatu informasi tentang tertentu agar menambah ilmu pengetahuan audien, terutama kita yang sedang melaksanakan pembelajaran ya, atau orang-orang yang membaca dari teks tersebut. Sehingga setelah kita membaca teks tersebut, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian dari teks tersebut ya. Kemudian yang 5 adalah permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi tersebut. Nah, kemudian di situ ada argumen ya. Argumen merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Baik, itu sudah jelas untuk rangkuman materinya anak-anak. Untuk pertemuan pertama ini di teks eksposisi. Jelas ya. Baik. Kalau sudah jelas, mungkin ini untuk pertemuan pertama ini Ibu akhiri ya. Kemudian Ibu akhiri dengan ucapan doa atau boleh dipimpin oleh bukan kuliah ken ieu mah kerjum. Kasahabat coba ke kainang teka tece. Oke. Tanuhi bisa dipimpin doanya untuk kita mengakhiri pembelajaran ini? Oke, Bu, siap. Baik, teman-teman, kita sudah belajar bersama dengan sangat bermanfaat sekali dari ibu kita yang tercinta ini. Semoga pembelajaran yang terakhir ini dengan ditutup dengan doa, ilmu yang kita terima bermanfaat. Semuanya berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan untuk live ya, keluar Zoom. Baik. Anggap kita sudah di pertemuan kedua ya, untuk pembelajaran pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Dalam pembelajaran dengan Ibu di bahasa Indonesia, kita masih membahas mengenai teks eksposisi ya, melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Baik, sudah bergabung ya semuanya? Ada yang belum bergabung di Zoom ini? Sudah lengkap semua? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita mengawali, Ibu sudah share untuk absen ya. Absennya Ibu sudah share di grup WA ya, anak-anak. Silakan dilihat untuk absennya. Silakan absen dulu, nanti akan Ibu cek satu-satu mengenai siapa yang hadir atau yang sakit. Sudah anak-anak? Baik, kita awali dalam pembelajaran ini dengan doa ya. Siapa nih yang awalan masuk? Oh, Iwa ya? Iwa sudah datang? Tidak ada ya? Iwa nih minggu yang lalu tidak ada, sekarang tidak hadir ya. Iwa sakit atau gimana nih? Sakit, Bu, Pak Iwa. Iwa sakit, Bu. Iwa sakit, baik. Ya, kemarin diimpus, Bu. Ya, semoga Iwa cepat sembuh ya dan kita semua diberikan kesehatan ya anak-anak. Amin. Kemudian untuk memimpin doa ini silakan Lukman pimpin doanya.
Baik, terima kasih Bu Mike. Ya. Ya, teman-teman, untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam ke Ibu Guru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Lukman. Baik. Nah, setelah kita awali dengan doa, ya, kita sebelum ke pembelajaran kita ke tata tertib biasa ya anak-anak. Jadi di sini pertama kita di sini dalam Zoom ini kalian harus mencantumkan nama lengkap ya. Jangan lupa supaya untuk mempermudah siapa yang sudah hadir atau siapa yang belum akan mengecek ya ibunya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik wajib mengaktifkan kameranya. Kemudian peserta didik tidak perlu mengaktifkan mikrofonnya ya. Kemudian tetapi jika berpendapat atau menjawab pertanyaan boleh mikrofonnya dinyalakan. Kemudian peserta didik wajib mengisi dokumen presensi. Yang tadi sudah Ibu kirimkan ya, tentunya sudah mengisi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik wajib mengerjakan seluruh tugas. Apakah tugas kemarin sudah dikerjakan ya? Sudah semua Ibu cek, Ibu lihat di GCR itu sudah lengkap. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang semangatnya sangat luar biasa. Baik, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu mengenai keempat ya 4.3 yaitu mengenai mengembangkan isi permasalahan argumen pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Nah, jadi indikatornya di sini adalah kalian bisa membuat teks eksposisi dari gambar. Nanti Ibu akan menge-share gambar yang kalian buat menjadi sebuah teks eksposisi. Masih ingat teks eksposisi yang kemarin itu apa saja sih strukturnya? Nunung, Nopi, ada yang bisa menjawab? Tesis ya Bu, pertama. Ya, tesis, kemudian Argumen, dan pernyataan ya, jadi penutupnya. Baik, terima kasih ya yang sudah menjawab. Siapa tuh Nunung apa Murni? Murni tadi yang tesis Bu. Ya Murni, terima kasih Murni sudah Sama-sama ingat ya. Ibu. Kemudian, baik. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik ya mampu membuat teks eksposisi dari sebuah gambar. Artinya kalian akan melihat gambar tersebut yang Ibu akan bagikan per kelompok. Kemudian kalian silahkan menyusun atau membuat yang mana bagian pernyataan tesis, argumen, dan pernyataan ulangnya atau penutupnya dari sebuah gambar tersebut. Jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah melihat gambar tersebut kira-kira mengenai apa gambar tersebut. Kalau kemarin itu kita minggu lalu itu membahas mengenai manfaat membaca ya. Berarti kalian bisa menguraikan di situ mengenai manfaat membaca itu ya. Baik. Kemudian biar tambah semangat nih, Ibu akan memberikan video motivasi juga ya. Mungkin bisa kalian ikutin di sini ya mengenai videonya. Ya, di sini videonya mengenai mungkin bisa diikuti ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung berterbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Bisa kira-kira anak-anak? Bisa Bu. Nah, ore ya, pasti bisa ya. Kalau Lagi Bu, suaranya enakan.
Ya Sanuhi kira-kira bisa nggak nih Sanuhi kalau Ya. seperti Ibu tadi, bisa nggak Sanuhi? Apalagi Bu, saking enak suaranya. Terima kasih, jadi berbunga-bunga nih Sanuhi ibunya. Baik, kita ke pembelajaran berikutnya mengenai teks eksposisi ya. Sudah semangatkah dengan video motivasi itu anak-anak? Semangat, Ibu. Alhamdulillah ya, karena kita tidak hanya terus materi tapi semangat kita harus tetap tinggi ya. Artinya semangat terus dalam pembelajaran walaupun di jam siang ini. Baik. Untuk permasalahan yang kemarin, mungkin untuk pengertiannya sudah mengerti ya anak-anak mengenai teks eksposisi itu sebuah informasi, kemudian mana itu argumennya, ya, mana itu pernyataan tesisnya, mana argumennya, kemudian penutupnya sudah jelas. Karena kemarin sudah Ibu awali dengan tugas kelompok yang sudah kalian share dari manfaat membaca itu. Ya, baik. Kemudian di sini perhatikan ya anak-anak untuk materi berikutnya yaitu mengenai ini. Di sini kelompok 1 tadi siap Ibu sudah bagi ya kelompoknya ya, Nunung? Nunung ini untuk tugas kelompok 1. Sebelum mengerjakan kira-kira nih menurut kelompok Nunung, gambar apa nih? Gambar apa nih? Nunung. Sampah Bu yang kotor. Oke, sampah. Mungkin nanti di sini Nunung dan teman-temannya bisa mendeskripsikan atau membuat suatu teks eksposisi yang berisi tentang pernyataan tesisnya, argumennya, kemudian penutupnya ya, penegasan ulangnya. Bisa ya? Ini untuk tugas kelompok 1. Tugas kelompok 2, Murni. Iya, Bu. Kira gambar apa nih? Itu gambar orang yang lagi sarapan ya, Bu? Orang yang lagi sarapan. Tapi Kira-kira sedang mengintip tetangga kayaknya ya, Bu ya? karena iya kayaknya sedang ngintip tetangga ya, tapi ini intinya sarapan, dia lagi sarapan ya. Kira-kira bisa ya membuat teks eksposisi dari gambar tersebut? Ya, dicoba ya, Bu. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ini Baik. kedua ya. Kelompok 3, silakan Nopi. Nopi, ada Nopi? Mambu demam. Takut Bu, takut. Takut, nervous ya. Jadi kira-kira bisa ya membuatnya ya Nopi untuk teks eksposisinya. Jangan lupa ya ada teks ya tesisnya, argumen dan penegasan ulangnya. Kelompok 4, Iwa. Ini kira-kira gambar apa nih? Kelompok 4? Oh iya Bu, ini hewan peliharaan kali. Hewan peliharaan kali ya, jangan pakai kali, nanti banjir. Nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya mengenai teks eksposisi yang ada di gambar tersebut. Kira-kira mengenai apa ya? Kemudian kelompok 5, Lukman. Kira-kira gambar apa ya? Halo Lukman, ada? Iya, Bu. Ya, kira-kira ada ya. Ini Iya. nanti gambarnya silakan nanti diskusikan dengan temannya. Siap, Bu. Kemudian kelompok 6 yang belum siapa ya kelompok 6? Rina. Ya Bu. Nah, ini nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Ya, Kemudian Bu. kelompok 7 Muspiro ada? Ada Muspiro? Ada ya? Silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya ya Muspiro. Ibu kasih waktu kira-kira sekitar 10 menit. Bisa? Dengan waktu 10 menit bisa mengerjakan? Ya Bu. Baik. Silakan dikerjakan ya. Baik, kita sudah mengerjakan ya. Nah, dari tugas tersebut
Ya, nanti kalian tentunya sudah memahami apa itu teks eksposisi, kemudian struktur teks eksposisi, apa yang harus kalian lakukan ya dalam gambar tersebut, yaitu kalian membuat suatu teks eksposisi yang mencakup mengenai tesisnya, awalannya pendahuluannya, kemudian argumennya, kemudian penutupnya ya. Nah, di sini artinya penegasan ulangnya dari gambar tersebut. Kemudian nanti kalian di situ tugasnya kalau sudah selesai bisa di-share di Google Classroom. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Sudah beres kah? Sedikit lagi, Bu. Oke, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi ya. Silakan dilanjut. Baik? Sudah? Sudah anak-anak? Sudah batas waktu ya? Halo? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Terima kasih ya. Nanti kalian jangan lupa kirim tugasnya di Google Classroom. Baik. Nah, dari materi yang kita bahas ini untuk pertemuan kedua ini mengenai kalian menyusun atau menulis sebuah teks eksposisi dari sebuah gambar, kira-kira kita atau kalian dapat membuat kesimpulan dong. Kesimpulan dari pembelajaran ini. Kira-kira apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Mengenai Muspiro, gimana? Bisa menyimpulkan? Ya, baik. Terima kasih Muspiro untuk kesimpulannya bahwa di sini ya, jadi materi ini kita bisa membuat teks eksposisi dari sebuah gambar ya. Nah, itu kerja kelompoknya harus dipraktekkan ya, artinya kekompakannya, mulai dari penulisannya, kemudian teks kebahasaannya harus sesuai ya. Jangan lupa. Kemudian mungkin dari pengertian teks eksposisi juga sudah paham mana yang termasuk dalam strukturnya, teks kebahasaannya ya, kemudian isi dari teks eksposisi itu. Baiklah, untuk sebelum ke akhir, artinya kita harus ada untuk merefleksi ya. Nah, kira-kira refleksi di sini, kira-kira hal apa yang paling disukai dari pembelajaran kedua ini? Pembelajaran apa ya? Di poin yang mana? Nunung? Atau Murni? Atau Sanuhi? Ada gambarnya, Bu. Bu, di bagian video. Itu kali ya, Bu ya. Saya bisa ada gambarnya, terus bisa sedikit-sedikit membuat kalimat sih, Bu, soalnya. Baik, terima kasih ya. Jadi kalian sudah memahami bagaimana kita cara membuat teks eksposisi ini. Dari sebuah gambar dirangkaikan menjadi sebuah kata-kata dan dibuat sebuah kalimat sehingga dibentuklah menjadi suatu struktur teks eksposisi, mulai dari tesis, kemudian argumen, dan pernyataan atau penegasan ulangnya atau penutup. Baik, untuk biar tidak biar kita fokus dengan pembelajaran ini, artinya di pembelajaran kedua ini kita membahas mengenai suatu teks eksposisi yang merangkaikan dari gambar menjadi suatu teks eksposisi. Jadi kalian lebih memahami apa itu teks eksposisi, bagaimana membuat teks eksposisi sehingga menjadi rangkaian sebuah kalimat ya yang dibuat menjadi sebuah paragraf ya. Baik. Sudah jelas ya anak-anak dari pertemuan hari ini untuk pertemuan kedua? Sudah, Bu. Baik. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan ini, silahkan dipimpin doa ya.
Tadi yang memimpin Iwa ya. Silakan pemimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Baik. Terima kasih Ibu. Mohon izin teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ya dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ada pantun. Teropong senapan untuk membidik, tekan pelatuk dengan jari. Sekolah menjadi tempat terbaik, menuntut ilmu, wujudkan mimpi. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Iya, Bu Mei, kita selesai ya. Kayaknya plong nih Bu Mei. Bikin saya terakhir deg-degan ini. Aduh. Saya yang paling deg-degan malah. Karena nggak pakai apa? Nggak pakai mouse, jadinya ngekliknya salah lagi. Salah lagi ya. Iya. Kacau. Iya, oke Bu Mei, saya berikan komentar dulu sebentar ya. Nanti juga persiapkan untuk siapa Bu Murni ya, dengan Bu Rina ya berdua ya, untuk memberikan komentar juga atau tanggapan juga mengenai peer teaching dari Bu Mei ya. Ya Bu Mei, ya kasih semangat untuk Bu Mei ya. Semangatnya luar biasa nih Bu Mei ya. Keren gitu ya, suaranya lantang gitu ya, tidak terdengar groginya, tegasnya ada gitu ya. Kemudian pas menyanyi itu suaranya enak gitu ya, sampai Pak Iwa tuh Pak Iwa Pasanui tadi ya sampai ketagihan gitu ya mendengar suaranya Bu Mei gitu ya. Dan pembawaannya juga Bu Mei tenang gitu ya, cukup tenang ya. Itu ambil itu paket ya gitu ya. Jadi secara ini Bu Mei sudah cukup luas ya untuk membawakan apa istilahnya mengajar gitu ya, walaupun murid-muridnya ini adalah rekan-rekan Bu Mei sendiri gitu ya. Iya ya. Tadi dari mulai pertemuan 1 dan juga pertemuan sampai ke pertemuan kedua, dari pembukaan sampai ke penutup juga sebenarnya sudah cukup runut ya Bu Mei ya, sesuai dengan langkah-langkah di pembelajarannya gitu ya. Kemudian hanya tadi di bagian materi mungkin Bu Mei terlalu luas gitu ya memberikan penjelasannya gitu, padahal bisa saja sih anak-anak ini ya pengertian ini misalnya gitu ya, tidak harus di ini kan dengan detail gitu ya istilahnya gitu ya, tapi tidak apa-apa, ini untuk pembelajaran saja. Tapi nanti untuk di PPL-nya baru gitu ya, kita setiap langkah itu harus detail gitu ya kita laksanakan gitu. Ini karena hanya peer teaching gitu ya. Tadi saya khawatirnya tidak keburu gitu ya untuk waktu yang sudah disediakan gitu ya, makanya tadi saya sampai menyediakan penghitung waktu ini ya. Saya khawatirnya Bu Mei kelebihan gitu ya waktunya gitu ya, jadi sampai saya siapkan gitu ya, nanti saya ingatkan gitu di chat kalau misalnya Bu Mei terlalu lama gitu ya. Tapi alhamdulillah sih tadi sudah cukup untuk waktu ya, pas gitu. Ya, kemudian tadi di bagian inti kan ada penugasan ya Bu ya dari LKPD ya. Ya, LKPD-nya tadi dibagikan melalui apa ya Bu ya? Sudah dikasih tahu ya ke siswa ya? Atau saya tadi kurang menyimak nih untuk bagian ini. Karena saya ngehnya itu sebelum sudah di chat ya. Iya, jadi saya ngehnya itu tadi anak siswanya disuruh minta mengerjakan gitu ya. Jadi belum tahu LKPD-nya gitu ya. Utarakan. Iya, ya, gitu.
Ya, kemudian untuk direfleksi jadi tadi juga sudah bagus ya Bu Mei sudah menyampaikan untuk refleksinya gitu ya. Hanya tadi di bagian penutup pun di bagian pertemuan pertama ini Bu Mei kembali lagi tuh memberikan ya intinya mungkin ringkasan ya, ringkasan materi gitu ya, tetapi tadi ruang lingkupnya terlalu luas gitu ya. Penjelasannya terlalu detail gitu, apalagi itu sudah mulai masuk ke penutup gitu ya. Ya, itu sih ya Bu ya. Kemudian untuk yang di pertemuan kedua itu tadi mungkin kendala teknisnya Bu Mei ketika tadi mungkin karena tidak pakai mouse ya jadi banyak salah klik mungkin ya. Tadi pertemuan kedua itu kan untuk memunculkan KD4 ya Bu ya. Ya, tadi di KD4 itu di share screen-nya atau di Salendia-nya itu tidak muncul di layar gitu ya. Tadi di layarnya hanya ya halo Bu Mei. Iya, Bu. Iya. Kepada ini ya pada diam tadi gambarnya di saya. Takutnya ini sinyal saya ini lagi nih oleng lagi nih. Iya. Terdengar ya suara saya ya? Bu, terdengar. Iya. Iya, jadi tadi untuk di Selendia KD4-nya tidak muncul di layar gitu ya, hanya di layar itu munculnya hanya tag eksposisi saja gitu. Kemudian juga tujuan tidak muncul gitu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Mei tidak sesuai dengan yang ada di Selendia yang tampilkan gitu ya. Nyari-nyari susah kalau nggak pakai. Ya mungkin nanti Bu Mei untuk PPL bisa lebih dipersiapkan lagi ya peralatannya, ya alat-alat yang mau digunakan itu harus benar-benar dipersiapkan lah sebaik mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi kendala teknis gitu ya. Kalau masalah sinyal kan kita tidak bisa berkuasa gitu ya. Ya paling tidak untuk menyiapkan peralatan kan itu masih bisa kita usahakan gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu sehingga nanti ketika proses berlangsung ya PPL berlangsung gitu Bapak Ibu tidak terlalu banyak kendala di teknis gitu ya. Tinggal kesiapan diri dan kemantapan diri saja gitu ya dalam mengajar gitu. Ya, itu mungkin Bu Mei masukan dari saya ya tadi cukup bagus untuk Bu Mei ya, hanya tinggal ya secara teknis saja lah harus diperbaiki lagi biar nanti semakin maksimal gitu ya penampilannya. Oke Bu Mei, terima kasih ya Bu Mei. Yes, silakan untuk Bu Rina dulu boleh memberikan tanggapannya, menilai. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih bukti gitu Bu ya, sudah jelas gitu ya Bu ya, menjelaskan kepada siswanya. Hanya mungkin tadi memang seperti Ibu Is bilang diulang kembali gitu ya Bu. Secara ini malah saya tadi melihatnya, oh Bu Mei ini lama banget, saya malah jadi tambah dakdikduk gitu Bu Mei, karena lebih lama, aduh nanti saya ini gitu ya. Tapi semuanya contohkan ini untuk memberikan setiap kelompok berbeda gitu ya Bu Mei ya. Ya sukses buat Bu Mei ya. Bu Murni? Bu Murni ada? Ya, silakan dilanjut Bu Murni. Mana Bu Murni? Bu Murni Ya, ada, Bu. Iya, Bu Murni silakan nilai. Terkait penilaian ini. Ya. Halo, dengar tidak Bu suara saya? Terdengar Bu, terdengar. Maaf ya, bukan berarti so tahu ini. Sama, saya juga masih belajar sebenarnya. Terkait yang LKPD tadi ya Bu, sebenarnya saya sendiri bingung itu LKPD yang pertemuan pertama itu yang diberikan itu bentuknya seperti apa gitu. Mungkin nanti ada bagusnya LKPD selain di-share ke grup WhatsApp siswa, juga ditampilkan di layar kali ya Bu. Jadi sambil menjelaskan cara pengerjaan LKPD itu seperti apa. Pakai model PBL bukan Bu? Ya PBL. Iya. Punten banget ini, bukannya saya so tahu, tapi sekaligus bertanya juga. Tadi tuh masih berpusat terhadap guru ya, belum berpusat kepada siswanya gitu. Jadi saya sendiri sebagai siswa, tadi tuh dari awal dicocoki sama teori-teori yang tadi setuju sih kata Bu Ois, itu terlalu luas. Jadi saya sendiri kebingungan tadi untuk memahami
teks eksposisi seperti apa gitu. Dan yang tugas terakhir yang diminta menulis teks eksposisi itu tidak diajarkan tahapan-tahapan cara menulis teks eksposisi. Atau memang seperti Ya, itu, Bu? emang yang kita bahas itu di situ itu kan mengenai pengertian dulu teks eksposisi, kemudian dari struktur. Jadi kita di sini menuliskan mengenai struktur teks eksposisinya, mulai dari tesisnya, argumennya, serta pernyataan artinya penutupnya gitu, Bu Murni. Ya, bagian strukturnya ya, Bu, ya, pertahapannya. Nanti hasil akhirnya. Itu saja sih, Bu. Ibu punten ya, ini sekaligus saya sebagai siswa ceritanya bertanya. Ya, Bu, ya, itu saja mungkin, Bu. Dan Oke, makasih Bu Murni. Iya, sama-sama, semangat. Saya juga banyak kurangnya ini. Ya, makasih Bu Murni dan Bu Rina juga ya tadi sudah memberikan penilaian juga untuk Bu Mei ya. Mungkin nanti bisa jadi masukan ya untuk Bu Mei. Gitu ya. Ya Bapak Ibu langsung dilanjut saja ya untuk kedua. Ya, mangga Bu Mei.